Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja yang diurapi sedemikian rupa, tetapi dalam perjalanan hidup sebelumnya dan juga sesudahnya, Daud hidup dalam pengejaran Saul. Hosea dipakai oleh Allah sebagai nabi, tetapi harus memperistri seorang wanita sundal. Ayub, orang yang salah, namun ia diuji dengan penderitaan yang berat. Demikian juga Yusuf mendapat petunjuk bahwa ia akan menjadi yang terbesar dari semua saudaranya, namun ia dijual sebagai budak, bahkan harus merasakan hukuman penjara. Daud, Hosea, Ayub, dan Yusuf adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Namun tidak berarti bahwa mereka bebas dari pergumulan. Masing-masing dari mereka bahkan diperhadapkan dengan persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang melelahkan dan juga menguras emosi. Jika diibaratkan tanah liat, mereka dibanting-banting dan dihancurkan sebelum dibentuk menjadi bejana yang indah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ibarat tukang periuk yang berhak menghancurkan bejana yang rusak. Sedangkan kita, manusia berdosa, adalah ibarat bejana yang rusak itu. Tetapi Tuhan Allah memiliki kedaulatan secara utuh atas diri kita. Dia dapat membentuk kita menjadi seperti yang diinginkannya. Peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menyedihkan, bahkan hal-hal yang menyesakkan dan juga menguras emosi, itu mungkin membuat kita merasa hancur. Tetapi meski demikian, semua itu sesungguhnya hanyalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangannya. Bukankah kesabaran teruji jika kita berhasil menjalani proses yang kita lalui? Kesabaran akan terus teruji jika kita berhasil menjalani setiap proses itu yang tentunya tidak mudah. Dan kesetiaan akan teruji saat situasi tidak baik-baik saja. Demikian juga pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dalam ketika kita mengalaminya secara pribadi, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu, kita membutuhkan pergumulan sebagai sarana untuk berproses dengan Dia. Sesulit apapun saat ini persoalan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah bermaksud menghancurkan kita. Dia sedang membentuk kita, memperbaharui hidup kita menurut rancangannya yang terbaik. Jangan putus asa, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk setia dalam prosesnya Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan kami rancangan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.